Yuk, mulai record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin menjelaskan tentang tugas 1 dari mata kuliah Rekayasa Pondasi. Di sini kami beranggotakan 5 yang ada Adi Pahlawan, ada Willy Willianto, ada Teguh Aditya, Rido Faki, dan saya sendiri Ferdi Salam. Di sini soal nomor 1 itu ada 2 jenis data yang diperlukan dalam merencanakan suatu pondasi. Sebutkan dan jelaskan bagaimana Anda mendapatkan data tersebut. Data yang diperlukan dalam merencanakan suatu pondasi adalah data beban yang bekerja pada pondasi, didapatkan dari laporan perencanaan struktur, lokasi bangunan, gambar denah, dan gambar struktur atas dan bawah bangunan, posisi dan besar pembebanan oleh bangunan pada tanah. Data tanah yang didapatkan dari hasil penyelidikan tanah, data diuji di dalam lapangan, dan data dari laboratorium. Soal nomor 2 itu ada selain menggunakan rumus-rumus analitis, yaitu dari rumus Terzaghi dan Meyerhof, metode empiris dapat digunakan untuk memperkirakan daya dukung pondasi dangkal. Jelaskan cara memperkirakan daya dukung pondasi dangkal berdasarkan hasil pengujian sondir dan SPT. Untuk di poin A, daya dukung pondasi dangkal berdasarkan nilai SPT, diperkirakan daya dukung pondasi dangkal yang dikembangkan oleh Meyerhof adalah sebagai berikut. Untuk B kurang dari 12 meter, QA sama dengan 20 dikali N dikali 1 ditambah 0,33 dikali DF per B. Untuk B lebih dari 1,2 meter, QA sama dengan 12,5 dikali N dikali B ditambah 0,33 dibagi B dikali 1 ditambah 0,33 dikali DF per B. Persamaan di atas berdasarkan penurunan izin 25 mm. Jika penurunan S tidak sama dengan 25 mm, Baules menyarankan untuk menggunakan Q aksen A sama dengan S dibagi 25 dikali QA, di mana Q aksen A adalah kapasitas daya dukung untuk penurunan S. Untuk poin B, daya dukung pondasi dangkal berdasarkan nilai CPT, estimasi daya dukung ultimate pondasi yang bertumpu pada kohesi tanah berdasarkan hasil CPT untuk dV per B kurang dari 1,5 disarankan oleh Batang 1989. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Saudara Adi. Oke, selanjutnya ada nomor 3. Soalnya itu, suatu pondasi lajur dengan lebar 1,5 dipasang pada kedalaman 1,1 di bawah permukaan tanah. Lalu ada berat jenis dari tanah adalah 19,6 kN per meter kubik. Lalu parameter kekuatan tanah yang didapatkan dari hasil pengujian lab adalah C aksen sama dengan 57,5 kN per meter persegi. Dan tetanya itu 25%. Muka air tanah terletak 5 meter dari permukaan tanah. Tentukan daya dukung pondasi dengan menggunakan faktor keamanan 2,5. Lalu diketahui B-nya itu yaitu lebarnya 1,5 meter. Lalu berat jenis tanah itu gamma sama dengan 19,6 kN per meter kubik. Lalu ada DF itu dari kedalaman dari muka tanah sampai dasar pondasi 1,1 meter. Lalu parameter kekuatan tanah yang didapat dari hasil pengujian lab C aksen sama dengan 57,5 kN per meter persegi. Lalu ada muka air tanahnya itu 6 meter dan faktor keamanannya itu FS atau FS-nya sama dengan 2,5. Untuk theta 25 derajat diambil dari tabel Terzaghi, didapat NC 25,1, NQ 12,7 dan N gamma 9,5. Lalu yang ditanya adalah daya dukung pondasi. Oke, rumus bearing capacity untuk strip footing adalah QU sama dengan C dikali NC ditambah Q dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma dikali B dan dikali N gamma. Di mana Q sama dengan
gamma dikali DF. Lalu QU sama dengan 57,5 dikali 25,1 ditambah 19,6 dikali 1,1 dikali 12,7 ditambah lalu 19,6 dikali 1,5 dikali 9,2 sama dengan 1852,301 kilopascal. Maka daya dukung fondasi sama dengan QU dibagi faktor keamanan atau FS didapat 1852,301 dibagi 2,5 sama dengan 740,92 kilonewton per meter. Oke, selanjutnya dan nomor 4. Dilanjut teman saya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, suatu pondasi lajur akan ditanam pada kedalaman 1,5 meter. Pondasi ini diperkirakan akan menahan beban sebesar 200 kN per meter. Lalu parameter kekuatan geser efektif adalah C-aksen sama dengan 24. Lalu untuk tetanya 0 derajat, sedangkan berat jenis tanah gamma 21 kN per meter kubik. Lalu gunakan rumus Terzaghi untuk menentukan lebar pondasi dengan faktor keamanan sebesar 3. Oke, langsung di sini diketahui DF-nya tadi sama dengan 1,5 meter, terus Q-nya sama dengan 200 kN per meter, C-aksennya 24 kilopascal, gamma-nya 21 kN per meter, dan faktor keamanannya 3. Nah, untuk theta aksennya sama dengan 0 derajat, dari tabel Terzaghi didapat NC-nya sama dengan 5,7, NQ-nya 1, dan N gamma-nya 0. Langsung dari Q-nya sama dengan Q per Fs dikali B. Tadi dikali Q-nya 200 sama dengan Q per 3 dikali B. Lalu Q-nya sama dengan 600 per B. Langsung masukin rumus Q sama dengan C kali NC plus gamma dikali DF dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma dikali B dikali N gamma. Lalu Q-nya sama dengan 24 dikali 5,7 ditambah 21 dikali 1,5 dikali 1 ditambah 0. Diketahui didapat Q-nya sama dengan 168,3. Lalu Q-nya sama dengan 600 per B. Nah, tadi Q-nya 168,3 sama dengan 600 per B. Jadi B-nya 600 dibagi 168,3 dibagi Q-nya tadi. Jadi B-nya 3,57 meter. Oke, next. Selanjutnya soal nomor 5. Suatu pondasi persegi 4B kali B direncanakan untuk menahan beban kolom QA sama dengan 670 kN. Pondasi terletak pada kedalaman DF sebesar 1 meter. Data tanah di bawah pondasi adalah sebagai berikut. Gamanya sama dengan 18,1 kN per meter kubik. C-nya sama dengan 0 kN per meter persegi dan tetanya sama dengan 40 derajat. Jika faktor keamanan sama dengan 3, tentukan ukuran pondasinya. Yang telah kita ketahui yang pertama adalah tetanya sebesar 40 derajat. Dari tabel Terzaghi didapati NC-nya sama dengan 95,7, NQ-nya 81,3 dan N gamma-nya 121,5. Dengan faktor keamanan sama dengan 3 dan gamma-nya sama dengan 18,1 kN per meter kubik, DF sama dengan 1 meter, dan QA-nya sama dengan 670 kN. Yang ditanya adalah ukuran pondasi tersebut. Penyelesaiannya kita cari dulu QU-nya sama dengan berapa. Dengan cara C dikali NC ditambah Q dikali NQ dengan Q sama dengan gamma dikali DF. Didapati QU-nya sama dengan 1471,53 kilopascal. Lalu desain lebar tapak pondasi dangkal menggunakan Q izin sama dengan QU kali B per Fs. Untuk mencari B-nya dapat kita substitusikan rumusnya jadi Q izin kali Fs per QU. Didapati B sebesar 1,5 meter. Ukuran pondasi B 1,5 meter dengan DF 1 meter dan faktor keamanan sama dengan 3. Sekarang kita cek apakah Q izinnya lebih besar atau sama dengan QA atau lebih kecil. Q izin
balik lagi ke rumus Q izin sama dengan QU kali B per Fs, di mana QU-nya 1471,53 kPa dikali B yang sudah didapat 1,5 meter dengan faktor keamanan 3. Didapati Q izinnya 735,77 kilonewton per meter yang masih lebih dari QA sama dengan QA yaitu 670 kilonewton. Berarti ukuran pondasi tersebut masih aman. Selanjutnya nomor 6, bila dalam musim penghujan, permukaan tanah air dalam waktu yang lama, cek apakah pondasi yang direncanakan pada soal nomor 5 tadi masih dalam kondisi aman dengan gamma sat sebesar 20 kN per meter kubik. Perubahan yang diketahui adalah gamma sat sebesar 20 kN per meter kubik dan gamma W sebesar 9,81 kN per meter kubik. Ditanya apakah masih aman atau tidak. Penyelesaiannya masih sama seperti pada nomor 5 tadi, dicari dulu QU-nya, didapati QU terbarunya dengan gamma sat dikurang gamma W itu hasilnya QU-nya 1757,01 kilopascal. Lalu Q izinnya kita cari lagi sekarang QU kali B per Fs dengan QU 1757,01 kilopascal dikali 1,5 meter per 3 masih didapati apakah masih kondisi aman? Masih aman karena Q izinnya sama dengan 878,51 kN per meter yang dimana kebutuhan QA-nya sama dengan 670 kN. Jadi desain pondasi tersebut aman akibat muka air tanah berada di atas permukaan pondasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Welly. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7, di mana hasil pengujian flat load test yang memang pengujian ini dilakukan untuk menguji tanah yang dilaksanakan pada kedalaman 1,5 meter. Diperlihatkan pada tabel di bawah nih, ukuran paletnya itu 600 kali 600 mm. Di mana berat beban terhadap penurunan dan tentukan beban maksimum untuk penurunan sebesar 25 mm. Hitung daya dukung pondasi lajur dengan lebar 3 meter. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya di tabel di bawah sini, di mana ketika kita memiliki load atau beban 0, displacement-nya atau penurunannya yang terjadi itu 0. Ketika beban ditambahkan 20 kN, itu displacement atau penurunannya itu 1,56. Ketika beban ditambahkan 30, penurunannya 4,41 mm. Sedangkan 40, 6,12 mm. Dan 50, 8,19 mm. Dengan beban 60 kN, penurunan yang terjadi yaitu 11,34 mm. Dan dengan beban 70 penurunan itu 15,27. Lalu dengan beban 80 penurunan itu 21,72 dan dengan beban 90 kN terjadi penurunan 32,58. Nah, sekarang di soal ini yang dicari itu penurunan sebesar 25 mm dan hitung daya dukung pondasi lajur dengan lebar 3 meter. Oke, boleh di next. Nah, di sini dari tabel tersebut kita buat jadi sebuah grafik, yaitu grafik load versus displacement atau tekanan versus penurunan. Nah, dari grafik di sini bisa kita lihat yang kita cari itu beban 25 kN. Nah, mengakibatkan statement-nya itu 82 kN, teman-teman. Nah, lalu kalau sudah diketahui statement-nya 82 kN, masuk ke rumus key pallet. Key pallet atau beban paletnya dengan cara yaitu load atau beban dibagi area palet. Di mana bebannya atau statement-nya udah kita ketahui yaitu 82 dibagi area paletnya tadi seperti yang diketahui 600 kali 600 mm. Jadi
0,6 dikali 0,6. Nah, ditemukan Q paletnya itu 227,78 kPa. Setelah ditemukan Q palet, kita bisa lanjut mencari beban rencana atau QA, di mana QA itu sendiri memiliki rumus Q palet dikali B pondasi atau dibagi B palet. Nah, QA-nya kita cari, Q paletnya sudah kita ketahui. Berapa tadi? 227,78 kPa. Ya. Nah, dikali 3 per 0,6. Nah, 3 per 0,6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 0,3. 1 per 0,2. Ya. Lalu dari situ tinggal dikalikan saja. 227,78 dikali hasil dari 3 per 0,6 sama dengan kita ketahui beban rencananya atau QA sebesar 1138,89 kPa. Nah, jadi teman-teman dengan beban yang 20 kilonewton, kita memiliki beban rencana atau topang itu, daya dukung topangnya itu 1138,89 kPa. Seperti itu untuk nomor 7. Oke, play next. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila memang ada salah-salah kata atau memang ada salah perhitungan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak.